Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu syurutu wujubis salati. Kita sekarang akan membaca matan terlebih dahulu, kemudian akan kita membaca syarah dari matan Al-Yaqut An-Nafis. Qala al-musannifu rahimahullah syurutu wujubis salati, berikut adalah syarat-syarat wajibnya salat. Syurutu wujubis salati sittatun. Syarat-syarat wajibnya salat itu ada 6. Al-Islam, yang pertama Islam, wal bulugh, yang kedua adalah baligh, wal aqlu, dan yang ketiga adalah akil, berakal sempurna, wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi, dan yang keempat adalah suci dari haid dan nifas, wa bulughud dakwah, kemudian yang selanjutnya adalah sampainya dakwah Islam pada orang tersebut, kemudian wasalamatul hawas, dan panca indera yang sehat. Nah, kita akan jelaskan satu persatu lewat syarah dari syarah Al-Yaqut An-Nafis karya Syekh Asy-Syatiri. Qala al-musannifu syurutu wujubis salati. As-salatu laha syurutun wa sihhatun. As-salatu laha syurutu sihhatin wa syurutu wujubin. Jadi salat itu mempunyai syarat-syarat sah dan juga mempunyai syarat-syarat wajib. Wa huna yatakallamul musannifu an syurutil wujubi. Dan pada pembahasan kali ini musannif Yaqut An-Nafis akan menerangkan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Artinya kalau syarat-syarat tersebut itu ada, maka tentunya sholat akan menjadi wajib. Fala tajibu illa ala man ijtama'at fihi sittatu syurutin. Maka sholat itu tidak wajib kecuali pada orang-orang yang 6 syarat yang akan disebutkan ini sudah ada pada orang tersebut. Syarat yang pertama al-Islam, yaitu Islam. Jadi syarat wajibnya sholat yang pertama adalah Islam. Fala tajibu ala kafirin. Maka sholat itu tidak wajib pada orang kafir, tidak wajib pelaksanaannya. Kalau tuntutan itu tetap orang-orang kafir itu dituntut. Li'annahu kharijud dairah, karena orang-orang kafir tersebut itu keluar dari lingkup Islam, kafir. Innama laisa ma'nahu annahu ghairu mu'aqabun ala tarkiha, dalam artian bukan karena orang kafir itu tidak wajib sholat lalu dia tidak disiksa kelak di akhirat, tetap disiksa karena dia sudah tidak sholat. Tapi yang tidak wajib di sini adalah tidak wajib melaksanakannya sekarang dalam keadaan ia kufur. Karena walaupun dia sholat dalam keadaannya yang kafir, itu tetap sholatnya tidak sah. Maka yang wajib bagi dia orang kafir harus Islam terlebih dahulu agar bisa melaksanakan sholat. Jadi orang kafir itu tetap mempunyai kewajiban melaksanakan sholat, tapi sekarang pelaksanaan sholatnya itu tidak wajib. Pelaksanaan sholatnya itu tidak wajib. Kenapa? Karena dia dalam keadaan kufur. Karena dia sudah dituntut untuk sholat. Jadi orang kafir itu dituntut sholat. Masalah kekum fi sakar, apa yang membuat kalian itu masuk neraka sakar? Qalu, maka orang-orang kafir itu menjawab, lam naku minal musallin, kita tidak sholat, walam naku nut'imul miskin, dan juga kita tidak memberi makan terhadap orang-orang miskin. Di sini dalil kata ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu dituntut untuk sholat. Tapi sekarang di sini orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib pelaksanaannya sekarang dalam keadaan kufur. Ya, karena syarat wajibnya sholat itu harus Islam. Wa innama la nukhatibuhu biha, kita tidak memerintahkan orang kafir sekarang untuk sholat.
wa huwa laisa dakhila dairatina, karena orang kafir itu tidak termasuk pada lingkup Islam. Tapi tidak, dia orang-orang kafir tetap akan disiksa kelak di akhirat karena dirinya tidak sholat. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah al-bulugh, harus baligh. Fala tajibu ala sabiyyin, maka sholat itu tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Lakin yajibu ala waliyi amrihi ayyamurahu biha li sab'in. Tapi wajib bagi wali dari anak tersebut, wajib memerintahkan pada dia untuk sholat ketika umur dia sudah sampai 7 tahun. Wa yadribahu ala tarkiha wa huwa ibnu ashrin kama jaa fil hadis. Dan seorang wali dari anak tersebut, ayah atau kakeknya, boleh memukul dia ketika dia sudah berumur 10 tahun tapi tidak sholat. Ya, dipukul. Tentunya dengan cara memukul yang baik. Kemudian syarat selanjutnya al-aql. Al-aql harus mempunyai akal sempurna, artinya tidak gila. Fala tajibu 'alal majnuni walal mughma 'alaihi walas sakran. Maka tidak wajib sholat bagi orang yang gila, orang yang pingsan, walas sakron, dan juga orang yang gila, orang yang mabuk, ya mafwan, walas sakron, orang mabuk. Ghairil muta'addi, tentunya orang yang mabuk yang tidak disengaja. Jadi kalau misalkan mabuknya karena disengaja, maka tetap wajib sholat. Maksudnya wajib sholat, wajib ya. Amal muta'addi bisukrihi aw bijununihi aw bil igma fa innahu ma'thumun wa yalzamuhu al-qada'u fawran. Ya, karena sekarang dalam keadaan mabuk, ya mungkin tidak bisa sholat karena disengaja. Jadi sekarang dia mabuk karena sengaja, maka dia berdosa, ya berdosa karena sudah meninggalkan sholat. Beda halnya kalau mabuknya tidak disengaja, maka tetap dia tidak wajib sholat sekarang, tapi ntar ya. Fala tajibu 'alal majnuni wal mughma 'alaihi wala sakran. Jadi sholat itu tidak wajib bagi orang yang gila, orang yang pingsan, dan orang yang mabuk yang ghairu muta'addi, yang tidak muta'addi, tidak sengaja. Amal muta'addi, adapun orang yang gila, pingsan, sakron, mabuk yang disengaja, fa innahu ma'thumun, maka dia berdosa karena dia pastinya akan meninggalkan sholat. Wa yalzamuhul qada'u fawran, dan dia harus menggantinya segera mengganti. Ketika sudah sadar langsung mengganti secara segera.